Saya, Andi Hasna SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif dalam praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam diri. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu memanggil saya. Ya? Apa benar Ibu memanggil saya? Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana perasaannya, Faiz? Baik, Bu. Baik ya? Oke. Kira-kira kenapa Ibu memanggil Faiz? Ibu, tadi saya terlambat lagi. Tadi Terlambat. Baik. Tidak apa-apa, nak. Nah, kita bisa pasti menyelesaikan masalah ini ya. Nah, sebenarnya begini, melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar ya sebagai manusia, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu ya. Oke, jadi setiap orang bisa saja melakukannya. Ibu juga dulu waktu masih sekolah pernah juga terlambat ya. Nah, baik Faiz, menurutmu terlambat itu perbuatan yang benar atau bagaimana? Tidak, Bu. Saya melanggar kesepakatan kelas. Oh, berarti Faiz sadar ya bahwa perbuatan terlambat itu tidak baik karena melanggar kesepakatan kelas ya. Kemudian selain itu apa lagi? Saya bisa jadi contoh buruk bagi teman saya, Bu. Bagus sekali. Faiz sadar ya bahwa jadi kalau Faiz terlambat bisa saja temannya yang lain juga mencontoh. Ya. Kemudian iya betul. Jadi terlambat itu apalagi sudah berkali-kali, kan bukan cuma satu kali ya, itu hal yang tidak baik karena melanggar kesepakatan kelasnya ya, kan sudah ada kesepakatan kelasnya. Kemudian bisa saja temanmu nanti ikut-ikutan terlambat juga, nanti mereka mengatakan oh bisa saja ya kita terlambat. Nah sekarang tapi itu tidak masalah. Ibu ingin Faiz bercerita sekarang. Kira-kira apa yang menyebabkan atau apa alasannya sehingga Faiz suka terlambat akhir-akhir ini? Saya terlambat bangun pagi, Bu, karena saya main game HP sampai larut malam, Bu. Oh ya? Bu. Terus pagi-pagi apa tidak ada yang membangunkan? Ada, Bu, ibu saya, tapi saya memang susah bangun pagi, Bu, kalau begadang di malam hari. Oh, jadi susah bangun pagi ya kalau begadang di malam hari. Betul sekali, kan kurang tidur malamnya kurang. Nah, sekarang tadi kan Faiz sudah bilang bahwa terlambat itu tidak baik. Kira-kira besok-besok masih terlambat tidak? Maaf, Bu, saya akan berusaha supaya saya tidak terlambat lagi. Bagus sekali. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya Faiz tidak terlambat lagi? Nanti mulai malam nanti saya tidak main game lagi sampai larut malam. Betul sekali. Saya akan tidur lebih cepat, Bu. Dan nanti saya juga minta tolong dibangunkan lebih awal ibu saya. Oh, ibunya yang biasa membangunkan ya. Jadi harus berterima kasih kepada ibu ya. Bagus sekali. Jadi ibu percaya ya pasti besok-besok Faiz sudah tidak terlambat lagi ya.
Semangat ya. Ibu. Terima kasih, Bu. Kemudian, Ibu tidak marah. oh iya, tidak apa-apa nak. Ibu kenapa harus marah? Kan Faiz pasti bisa memperbaikinya, kan? Oke, baik. Nah, Ibu percaya pada Faiz. Nah, sekarang terima kasih sudah mau mendengarkan Ibu. Ingat itu ya, tidak boleh terlambat lagi. Kalau terlambat, eh, sampaikan ke gurunya yang ada di kelas. Apa alasannya terlambat? Jangan langsung masuk ya. Baik, Faiz terima kasih. Silahkan kembali ke kelasnya, nak. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Faiz, siswa SMP Negeri 2 Mapakasunggu. Hari ini saya merasa lega karena tadi saya terlambat masuk kelas pada pelajaran IPA. Tapi saya tidak dimarahi, malah diajak berbincang oleh guru. Dan akhirnya saya menyadari bahwa terlambat itu perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Waalaikumsalam. Duduk, silakan duduk, Nak. Apakah ibu memanggil saya? Oh iya, betul. Ibu memanggil Ila ya. Nah, Ila tahu kenapa ibu memanggil? Ya bu, saya minta maaf. Oh iya, tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa. Nah, sekarang, baik Ila. Ibu sangat memahami perasaan kamu tadi. Jadi kamu kelihatannya sangat kesal ya. Dan setiap orang pasti pernah merasa kesal, merasa marah sampai meledak seperti itu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita harus berusaha memperbaiki masalah itu ya. Memperbaiki kalau perlu jangan lagi mengulang kesalahan itu ya. Ya, baik. Mari kita bahas masalah yang tadi ya, Ila. Nah, menurut Ila, apa yang Ila lakukan tadi itu benar apa salah? Sebenarnya yang saya lakukan tadi itu Ya. salah bu. Ya. Saya marah-marah karena kesal sampai mengebrak meja. Iya. Tapi itu saya lakukan karena Fajar tidak mau mendengarkan saya. Seharusnya tadi kami diskusi tapi dia malas-malasan saja mau terima jadi saja. Oke, betul sekali. Ibu juga lihat tadi itu. Nah, Ibu mengerti sekali. Tapi apa Ila ingat kesepakatan kelasnya? Nah, apa yang Ila lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Atau bagaimana? Ya bu, maaf tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saling menghargai. Baik. Tidak apa-apa Ila. Yang penting kamu sudah menyadari kesalahanmu dan sekarang bagaimana kita memperbaikinya ya. Oke. Nah, baik sekarang menurut kamu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf bu dan berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik. Nah, kira-kira nanti bagaimana sikap Ila di kelas supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi? Saya akan berusaha lebih bersabar. Lebih bersabar ya? Baik. Lalu menurut Ila perasaan Fajar yang tadi dimarah-marahi bagaimana? Kelihatannya tadi Fajar takut dan sedih bu. Saya akan sedih, minta ya? maaf pada Fajar. Oh iya, bagus sekali Nak. Jadi hal yang paling baik adalah meminta maaf. Nah, berarti begini, Ila harus menyadari bahwa kemampuan teman-teman di kelas itu berbeda-beda ya. Mungkin tadi Fajar memang kurang konsentrasi atau ada masalah sehingga tidak fokus pada diskusi. Nah, kita harus saling memahami dan menghargai teman sesuai keyakinan kelasnya ya. Ya bu, saya akan berusaha. Oke, baiklah. Terima kasih sudah ngobrol dengan Ibu. Ingat harus banyak bersabar ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Ila. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Barisa, salah satu siswa dari SMP Negeri 2 Mapakasunggu. Alhamdulillah hari ini saya merasa lega karena walaupun tadi sempat melakukan kesalahan di kelas pada saat belajar IPA, saya tidak dimarahi atau ditegur di depan teman-teman saya, malah diajak ngobrol oleh ibu guru, dan akhirnya saya menyadari kesalahan saya dan ternyata saya tidak perlu marah-marah. Terima kasih, Bu.